پایین به ساختمان مسکونی زده شده. Iran merilis video serangan gelombang ke-17 rudal balistik jarak menengah ke Israel. Namun Iran, pasukan Garda Revolusi Islam Iran merahasiakan waktu dan juga lokasi peluncuran. Video terbaru dirilis pasukan Garda Revolusi Iran. Rudal-rudal balistik Iran diluncurkan dari sejumlah lokasi yang dirahasiakan. Iran belum merinci nama-nama rudal yang baru diluncurkan ini. Namun sejak pecah perang Iran-Israel lebih dari sepekan lalu, Iran selalu menyatakan pihaknya menyasar fasilitas-fasilitas strategis seperti pelabuhan, depot penyimpanan bahan bakar minyak, markas komando pasukan pendudukan Israel, hingga kantor mata-mata Israel yang tersebar mulai dari Haifa di utara, ibu kota Tel Aviv, hingga kota Beersheba di selatan. Dikutip dari kantor berita Turki Anadolu, Israel belum memperbarui korban tewas maupun luka, sementara di pihak Iran sudah 639 warga tewas dan 1.329 terluka. Serangan rudal balistik Iran kembali menembus pertahanan udara Israel di kota pelabuhan Haifa. Sebuah gedung di area Kementerian Dalam Israel terbakar. Sebuah gedung kantor pemerintahan di kompleks Kementerian Dalam Negeri Israel di kota Haifa terbakar hebat. Kebakaran terjadi setelah Iran meluncurkan sejumlah gelombang serangan rudal balistik hipersonik hingga mampu menembus pertahanan udara Israel. Kota pelabuhan di utara Israel berkali-kali menjadi target serangan Iran. Akibat serangan ini, 2 orang dilaporkan terluka. Otoritas Israel belum memberikan keterangan apakah gedung Kementerian Dalam Negeri memang menjadi sasaran Iran atau hanya terdampak ledakan. Rekaman menunjukkan ambulans dan mobil pemadam kebakaran berkumpul di dekat gedung yang terbakar, sementara polisi berdiri menyaksikan api membumbung dari atap. Layanan medis darurat Israel melaporkan tidak ada korban luka setelah rentetan rudal Iran pada dini hari yang ditujukan ke Israel Tengah yang sebagian besar dicegat oleh pertahanan udara. Sebagai tanggapan, pasukan pertahanan Israel IDF melancarkan serangan udara yang menargetkan penyimpanan rudal dan infrastruktur peluncuran di Iran Tengah. Sementara Haifa, kota kedua terbesar di Israel, berkali-kali menjadi target serangan Iran. Kemampuan rudal balistik Iran menembus sistem pertahanan udara Israel terekam kamera amatir warga. Inilah detik-detik saat rudal balistik Iran mampu menembus pertahanan udara Israel di bagian utara. Kota pelabuhan Haifa yang menjadi tulang punggung ekonomi Israel terkena serangan rudal Iran. Belum ada keterangan resmi dari pemerintah Israel berapa banyak rudal Iran yang menembus Haifa. Otoritas tempat juga belum memberikan keterangan akibat serangan bertubi-tubi dari Iran. Namun dapat dipastikan Israel menderita kerugian material sangat besar dengan banyaknya kendaraan dan gedung-gedung yang rusak akibat terdampak serangan rudal Iran.
Selain kota pelabuhan Haifa, kota-kota lain di wilayah Israel juga menjadi sasaran serangan rudal-rudal balistik Iran, sehingga di media sosial X, peta Israel membara dari utara hingga selatan. Iran kembali meluncurkan rentetan serangan rudal ke Israel. Sistem pertahanan Iron Dome Israel diduga bobol, sehingga beberapa misil Teheran menghantam wilayah Beersheba selama 2 hari berturut-turut. Pasca ledakan, 7 orang terluka setelah rudal Iran jatuh di Beersheba. Warga yang terluka dievakuasi ke rumah sakit untuk perawatan medis. Komando Front Dalam Negeri Pasukan Pertahanan Israel telah membunyikan sirine peringatan. Serangan di Beersheba terjadi 1 hari setelah serangan rudal balistik Iran lainnya menghantam Soroka Medical Center. Sejumlah warga terjebak di lift rumah sakit. Sistem pertahanan udara Israel tidak mampu mencegat rudal yang diluncurkan dari Iran. Militer Israel sedang menyelidiki jatuhnya rudal Iran di kota Beersheba yang mengakibatkan sejumlah warga Israel terluka. Tim penyelamat telah mengevakuasi seluruh penduduk yang terperangkap di dalam gedung yang rusak. Serangan rudal Iran di kota Beersheba juga menghantam kantor Microsoft sebagai pusat riset dan pengembangan teknologi di Israel. Serangan rudal Iran menghantam kawasan kantor Microsoft di Beersheba, bagian selatan Israel. Salah satu proyektil mengenai area Gaf-Yam Negev Advanced Technology Park. Kawasan yang dikenal sebagai pusat riset dan pengembangan teknologi tinggi, termasuk robotik dan data science. Kebakaran terlihat terjadi di tempat terbuka, tempat jatuhnya amunisi. Dilaporkan gedung kantor Microsoft dan sejumlah properti turut mengalami kerusakan. Meski demikian, tidak ada laporan mengenai timbulnya korban jiwa. Petugas pemadam kebakaran dan para medis pun datang ke lokasi kejadian dan sedikitnya ada 6 korban terluka akibat serangan tersebut. Ketegangan antara Israel dan Iran terus menjadi sorotan dalam dinamika geopolitik global. Lantas bagaimana perbandingan kekuatan keduanya? Berdasarkan laporan Global Firepower 2025, Iran menempati posisi ke-16 dalam daftar kekuatan militer dunia. Sementara Israel di posisi ke-15, satu peringkat lebih unggul dibandingkan Iran. Dan berikut perbedaan kekuatan militer Iran dengan Israel. Berdasarkan perbandingan dapat disimpulkan Israel unggul dalam teknologi, kekuatan udara, pertahanan, dan nuklir. Iran unggul dalam jumlah pasukan dan kendaraan darat. Israel siap untuk perang modern berbasis presisi teknologi, sementara Iran lebih siap untuk perang total multiprong dan asimetris. Iran bersumpah tidak akan menyerah selama Israel masih menyerang. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, juga mengecam Uni Eropa yang menolak mengutuk serangan Israel. Express Iran's serious concern on non-action of each and EU to condemn Israeli regime aggression against Iran and stress that Iran will continue exercising its legitimate right of self-defense. You gotta move, man. Come on. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mengatakan pemerintah telah mengevakuasi 97 warga negara Indonesia yang berada di Iran. Setelah menempuh perjalanan 16 jam, 97 orang tersebut sudah melewati perbatasan Iran-Azerbaijan dan saat ini sedang beristirahat di Baku, Azerbaijan. Ini 97 orang warga negara Indonesia yang terdiri dari 93 WNI, kemudian 3 staf kedutaan dan 1 warga negara asing, warga negara Iran yang merupakan pasangan dari WNI. Itu sudah alhamdulillah melewati perbatasan Iran Azerbaijan dan sekarang sedang beristirahat di Baku. Perjalanan yang mereka tempuh sekitar 16 jam
dan alhamdulillah berjalan cukup aman dan cukup lancar, mengingat situasi perbatasan juga yang sedikit agak ramai daripada biasanya. Kemudian dalam waktu yang bersamaan juga kita di tengah memanasnya perang Iran-Israel, evakuasi ratusan WNI mulai dilakukan. TNI menyiapkan pasukan khusus dan alat utama sistem senjata atau alutsista untuk mengevakuasi sejumlah WNI yang berada di Iran dan Israel. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews malam hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cika Mutazam pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Tentara Nasional Indonesia menyiapkan 34 personel dan alutsista untuk membantu proses evakuasi warga negara Indonesia yang berada di Israel dan Iran. TNI menyatakan 115 warga negara Indonesia yang berada di Iran dan 11 WNI di Israel telah bersedia untuk dievakuasi. Hal ini menyusul meningkatnya eskalasi perang yang mulai menyasar warga sipil di kedua negara tersebut. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Christo Mesianturi mengatakan prajurit yang tergabung dalam Crisis Response Team rencananya akan diberangkatkan ke Iran dan Israel melalui jalur darat. Namun hingga kini TNI belum bisa memastikan kapan tim akan diberangkatkan. Nanti kita menunggu dari Kementerian Luar Negeri ya. TNI sifatnya standby, menyiapkan prajuritnya, melengkapinya, sehingga nanti apabila memang dibutuhkan ya kita siap untuk membackup itu. Yang jelas kan sesuai dengan pernyataan Kementerian Luar Negeri bahwa evakuasi hanya bisa dilakukan lewat darat. Nah, tentang rutenya nanti kita akan tentukan oleh Kementerian Luar Negeri sendiri. Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri, saat ini sebanyak 578 WNI berada di Iran dan Israel, dengan rincian 386 WNI berada di Iran dan